A few moments later. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama baik Bapa. Engkau begitu baik dan setia kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu Engkau Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau nanti akan segala-galanya.
setia, kau Bapaknya setia, Bapakku yang kau Bapaknya setia, Bapakku yang setia. Kiai setia sesungguhnya Tuhan. Haleluya, mari kita katakan saksinya kita. Situasi tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan.
Tuhan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas yang terjadi dalamku. Oleh kuasa darahnya aku Dikasih diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Ya. Perhatikan baik-baik saudara. Kebenaran firman Tuhan akan diberitakan. Saya berharap tidak ada yang bicara kiri kanan, tidak ada yang keluar masuk. Fokus konsentrasi untuk mendengarkan pelajaran yang paling penting karena ini menyangkut dengan kedudukan posisi jemaat Tuhan yang dilambangkan dengan pokok anggur, dilambangkan dengan pohon ara. Beberapa bulan yang lalu saya pernah bicara konsep ini tentang angkatan pohon ara itu sendiri. Amin. Baik, sebelum kita akan mendengar secara lanjut ringkasan dari firman Tuhan, kita akan baca bersama dalam Injil Markus pasal 11. Ya, sudah dapat tangan, amin. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Ya, Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Dan kita akan baca bersama-sama. Perikop firman Tuhan adalah Yesus mengutuk pohon. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya bicara soal pohon ara saat ini pada episode kedua? Ya, mari kita merujuk melihat problem-problem yang sedang terjadi di bawah kolom langit ini saat ini. Pergerakan-pergerakan yang sangat dahsyat
sedang menggonjang-ganjing muka bumi ini saat ini. Amin. Dan orang Kristen pun mengalami dampak yang sangat luar biasa dari itu. Apa implikasi dari membacakan teks firman ini? Perhatikan baik-baik saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Beberapa bulan lalu saya bicara tentang angkatan pohon ara. Amin. 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 Dan saudara-saudara telah mengklaim dirimu sebagai bagian dari angkatan itu. Karena rujukan dari teks ini bicara tentang keadaan akhir-akhir ini. Haleluya. Saudara perhatikan ada hal yang sangat menarik di sini yang harus kita dengarkan. Ya. Yesus mengutuk pohon ara. Bukankah perkataan ini terlalu keras dan terlalu tegas? Pertanyaan sederhana, apakah tindakan Yesus dapat dibenarkan atau sangat berlebih-lebihan? Ini kan merupakan pertanyaan besar di kalangan kekristenan sendiri. Ya. Kalau di bagian ini Alkitab menjelaskan bahwa Yesus yang adalah Tuhan di dalam Injil-Injil menjelaskan bahwa terlihat sosok pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Yesus itu sosok pribadi yang penuh belas kasihan. Katakan amin. Yang kedua, Yesus itu sosok pribadi yang sabar. Yang ketiga, Yesus adalah sosok pribadi yang bijaksana. Yang keempat, Yesus adalah sosok pribadi yang murah hati. Amin. Karena ada yang melekat pada Yesus yang adalah murah hati dan penuh dengan kata-kata yang memberkati. Setiap pesan Tuhan Yesus implikasinya adalah membuat orang merasa kesejukan di hati. Yang punya beban terselesaikan, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan menyangkut hidupnya itu pun diselesaikan sama Yesus. Dengan apa? Hanya dengan perkataan Yesus yang menjanjikan satu pengharapan yang teguh. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Sepertinya dalam kaitan dengan hal ini, Yesus yang tadi panjang sabar, murah hati, suka menolong, mengasihi ya dan segala macam, tiba-tiba berubah menjadi Yesus yang sangat sentimental dan penuh dengan kemarahan, emosi ya, karena tidak mendapatkan buah dari pohon ara itu. Karena hanya tidak mendapatkan buah dari pohon ara itu. Perjalanan dari Betania tempat Lazarus punya kampung kembali ke Yerusalem itu memakan waktu kira-kira 2 mil jauhnya. Amin. Yesus pada posisi ini Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buatkan
kasih atas kesempatan Minggu Raya ini. Kami telah beribadah Tuhan, melakukan kewajiban kami untuk menyembah, mengagungkan dan meninggikan Tuhan semesta langit. Kami telah selesai beribadah saat ini Bapa. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang hadir saat ini untuk dikhususkan dalam pemberkatan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pembangunan gereja, serangkaian dengan persiapan rencana untuk pelestarian di depan. Kami berdoa Tuhan yang beracara. Kami tidak tahu dari mana datang anggaran dan biaya, tapi kami telah mengadu kepada sumber ini. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera telah mencurahkan berkat-Mu secara sempurna atas engkau. Tuhan, hadapkan wajahnya kepada kita. Yesus memperlihatkan wajahnya kepada kita. Biarkan engkau berkat yang luar biasa. Aku deklarasikan pada pagi hari ini, tercurahlah berkat-Mu secara dahsyat atas jemaat, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan menutup seluruh rangkaian perayaan kita di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.